Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita umur, masih beri kita kesempatan untuk masih bisa mengisi koper-koper kita, membuat eh, pahala-pahala untuk persiapan kita akhirat. Insya Allah Senin depan kita udah masuk 1 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, Insya Allah hari yang luar biasa katanya pahalanya dan disenangi oleh Nabi. Mungkin hampir sama dengan 10 hari akhir Ramadan. Mungkin nanti Ustadz bisa nyinggung sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Muhammad Ikram Himamranto dengan ahli KAM, penundaan hukuman adalah ujian. Baik, dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para orang tua, Bapak Ibu jamaah ngajian rutin Husnul Khotimah Institute via Zoom meeting. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan 11 Mei 2026. Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita. Dan mudah-mudahan niat kita, upaya kita untuk terus mencari bekal ilmu, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan kita mudah-mudahan semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan memasuki hikmah ke-64 dari rangkaian hikmah yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sesuai judul dari yang tadi Pak Masbar sampaikan, ya, penundaan hukuman atau penundaan azab adalah cobaan atau ujian. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatur rabi'atu wa sittun. Hikmah ke-64. Min jahlil muridi ayyusi al-adabu. Atau ayyasi al-adabu. Fatu'akharul uqubatu anhu. Fayaqul. Lau kana hadha su'i. Walau kana hadha su'u adabin. Laqatu'al imdad. Atau laquti'al imdad. Wa aujabal ib'ad. Faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur. Walau lam yakun illa man'ul mazid. Wa qad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yadri. Walau lam yakun illa ayyukhallika wa ma turid. Baik. Hikmah ke-64 ini Syekh Ibnu Athaillah berkata, di antara bentuk kebodohan seorang murid adalah dia berperilaku tidak baik atau su'ul adab. Ya. Su'ul adab kepada siapa? Kepada Allah. Jadi murid itu kan bahasa Arab artinya orang yang berjalan menginginkan Tuhan, berjalan menginginkan Allah. Murid. Dari kata kerja atau fi'il arada yuridu. Menginginkan. Ya berkeinginan. Maka murid orang yang berkeinginan berjalan menuju Allah. Nah, di antara kebodohan murid adalah dia berperilaku jelek, su'ul adab kepada Allah. Lalu kemudian dari perilaku dia yang jelek tadi, ya perilaku yang jelek ini maksudnya bisa maksiat, ya bisa su'udzon kepada Allah, ya bisa zalim kepada sesama hamba Allah. Itu maksudnya su'ul adab, ya perilaku yang tidak baik. Nah, setelah dia melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik tadi, hukuman untuk dia, ya atau apa punishment dari Allah untuk dia ditunda, ya ditunda. Nah, karena hukumannya ditunda oleh Allah, dia terus lantas beranggapan dan berkata, beranggapan seraya berkata, laukana hadza su'u adabin, kalau memang ini adalah perilaku yang tidak baik, perilaku yang jelek di sisi Allah, perilaku yang menurut Allah ini adalah buruk, pasti gitu ya, saya sudah diputus dari berbagai bantuan dan nikmat Allah. Wa'ujabal ib'ad. Dan saya pasti akan dijauhi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai part ini tuh Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kebanyakan manusia punya anggapan yang salah. Ya, ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat salah, berperilaku yang tidak baik selayaknya hamba Allah gitu ya. Terus dia tidak melihat adanya hukuman atas perilaku yang tidak baik itu. Atas perbuatan maksiatnya itu. Nah, dia nggak ngelihat bahwa dia mendapatkan ujian, cobaan. Karena kan nanti gini ya, Bu, Pak. Di dalam surat An-Nisa 123, di pertengahan ayat kan Allah berfirman, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Bahkan dalam tafsirnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ayat ini turun dalam tanda kutip ya sempat komplain kepada Nabi.
Nabi sempat kedatangan Abu Bakar, atau Abu Bakar sempat mendatangi Nabi untuk sedikit keberatan terhadap ayat ini. Terus Abu Bakar tanya, "Anujza bikulli su'in amilna?" Ya Rasul, apakah kita akan dibalas ya atas setiap kejahatan yang kita lakukan? Gitu ya. Terus Nabi jawab, "Bala, betul. Kamu akan dibalas sesuai dengan setiap kejahatan yang kamu lakukan." Nah, kalau begitu Allah tidak sayang dengan kaum muslimin dong. Berarti Allah tidak cinta dengan orang beriman. Oh, terbalik pemahaman kamu gitu ya. Sebaliknya, justru dengan setiap kejahatan yang kamu lakukan di dunia kemudian dibalas oleh Allah, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan atas dirimu. Ya, supaya apa? Idza talaqullaha rabbakum laisat lakum dzunub. Supaya nanti ketika kamu berjumpa dengan Allah saat kamu meninggal dunia, kamu tidak lagi memiliki dosa. Karena dosamu sudah dihapuskan melalui serangkaian hukuman atau ujian cobaan hidup itu tadi. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, kebanyakan orang ketika mungkin dia melakukan kezaliman, berbuat jahat, ya kemudian berlaku maksiat, terus dia tidak mendapati dirinya dihukum. Bahkan sebaliknya tadi tuh, nikmat terus berdatangan, ya nikmat terus berdatangan. Ini kan sebenarnya nanti masih ada sambungan dengan hikmah sebelumnya yang tentang istidraj itu ya, nanti bisa diulang-ulang lagi itu ya. Nah, dia menganggap atau manusia kebanyakan mengira bahwa dengan dia tidak dihukum atas kezaliman, kejahatan dan kemaksiatan dia, ya berarti ini bukan sebuah kekeliruan, bukan sebuah kesalahan atas dasar dia tidak mendapatkan hukuman, bahkan bantuan Allah tetap datang, nikmat Allah tetap dia dapatkan, dan dia tidak merasa dijauhi oleh Allah. Nah, padahal kata Syekh Ibn Athaillah, faqad ya yaqta'ul madad anhu atau yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'ur. Padahal sebenarnya boleh jadi sebenarnya dia sudah sudah terputus dari perhatian Allah, sudah terputus dari bantuan-bantuan Allah min haitsu la yash'ur, dari sisi yang dimana dia tidak terasa. Jangan-jangan sebenarnya Allah sudah menghukum dia gitu. Tetapi dapat dengan hukuman yang bentuknya lain gitu, sehingga dia tidak terasa bahwa itu sebagai bentuk hukuman. Apa itu nanti kita bedah gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah salah satu bentuk kebodohan seorang hamba, seorang murid yang berjalan menuju Allah. Ketika dia bersu'ul adab, ketika dia berperilaku tidak baik, berperilaku jahat, berperilaku zalim, kemudian dia tidak mendapati adanya hukuman dari Allah dalam tanda kutip, bahkan dia terus dapatkan kenikmatan, ya anugerah bertubi-tubi secara terus menerus gitu. Terus sehingga dia akhirnya mengatakan, kalau ini salah, kalau ini jahat, kenapa saya belum dihukum? Nah, dengan bukti bahwa saya belum dihukum, ya, kemudian bahkan nikmat-nikmat itu terus berdatangan, ya berarti ini bukan satu kesalahan. Nah, itu yang bahaya nanti kata Syekh Ibnu Athaillah. Walau lam yakun illa man'ul mazid. Waqad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yadri. Jadi bisa jadi ya, dia mendapatkan hukuman
secara tidak terasa oleh diri dia, ya, atau dia tidak dapat tambahan kenikmatan, atau bahkan dia sebenarnya sudah jauh dari Allah, tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu, ya, ya, atau Allah membiarkan orang itu mendapatkan atau berkelakuan sesukanya apa yang dia mau. Itu adalah salah satu bentuk dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam syarahnya Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Buti lebih menegaskan lagi, misal ada seorang hamba yang melakukan amal yang bertentangan dengan agama, ya, berkontradiksi dengan hukum syariat, ya, berlainan dengan adab-adab yang seharusnya. Fatamurru asabi' wasyahar. Kemudian dia melewati hal itu 1 minggu atau bahkan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan tanpa dia mendapatkan hukuman tadi berupa musibah, bencana misalnya gitu ya. Ya, dan sehingga dia mengatakan bahwa berarti ini bukan suatu kesalahan, ini bukan suatu dosa yang berarti. Buktinya saya nggak dihukum gitu ya. Nah, ini adalah sebuah anggapan yang sangat keliru, bahkan cukup berbahaya ya kalau sampai itu diyakini oleh seorang hamba. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghukum dia dengan cara atau dengan bentuk yang tidak pernah dia sangka dan tidak pernah dia duga. Bahkan sehingga dia tidak merasa bersalah, ya, tidak merasa bahwa ini adalah sebuah hukuman. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ada seorang hamba yang ketika dia terus melakukan dosa, ya terus melakukan kejahatan, kezaliman, tanpa dia dapati dia mendapatkan hukuman, sehingga dia mengira, oh ini berarti tidak salah, oh ini berarti baik-baik saja gitu. Nah, itu tidak lain tidak bukan adalah dampak dari kerasnya hati. Ya, atharul qaswah. Jadi itu dampak dari kerasnya hati seseorang, ya, yang menyebabkan dia merasa seperti itu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Al-Baqarah surat 2 ayat 74. Ya. Apa kata Allah? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Gitu ya. Jadi ini yang harus diwanti-wanti, harus waspadai. Nah, yang salah satu penyebab utama hati menjadi keras adalah adanya ron di dalam kalbu manusia. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah sudah mengisyaratkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi ron ini Nabi sendiri yang mentafsir adalah ya penuktatun sauda. Ya. Di tafsirnya kalau tidak salah ada Tirmizi. Jadi ron itu kata Nabi adalah ketika seorang berbuat dosa, ketika seorang berbuat maksiat terus menerus ya, tanpa mungkin dia beristighfar, tanpa dia taubat,
tanpa dia menyesal perbuatannya gitu ya. Nah, itu adalah ron. Nah, ini hadisnya ya. Babnya saja oleh Imam Tirmidzi itu ditegaskan bahwa ini bab menjelaskan atau tafsir dari surat Al-Mutaffifin. Hadisnya nomor 3334. Apa kata Nabi? Innal abda idza akhta'a khati'atan. Ya. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat kesalahan, nukitat fi qalbihi, nah ini Bapak Ibu, nuktatun sauda. Nah, ketika dia berbuat kejahatan, dia berbuat kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan titik hitam. Ya, titik hitam di dalam hatinya setiap kali dia berbuat salah dan berbuat dosa. Semakin itu titik banyak, maka hatinya akan menjadi gelap, hitam, dan bahkan mati. Nah itu ya. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ ya. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Ketika seorang hamba tersebut beristighfar, kemudian ditambah lagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu. Maka hatinya akan akan menjadi kembali bersih. Wa in ada, tapi kalau dia bertambah dosanya, hatta ta'lu qalbuhu, maka dia hatinya akan bertambah hitam secara keseluruhan. Dan itulah yang dimaksud dengan ron di dalam surat Al-Mutaffifin tadi ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oh ya, Bapak Ibu. Jadi itulah yang menyebabkan hati seseorang menjadi qaswah. Dan Nabi sudah memberikan warning. Ya, ab'adun nas ilallahi al-qalbul qasi. Dan sayangnya atau bahayanya adalah orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Nah, karena hati dia keras inilah kemudian ketika nanti dia berbuat salah dan dosa dan dia tidak mendapati adanya hukuman, dia merasa berarti ini tidak apa-apa, ini bukan sesuatu yang salah. Nah, itu perasaan seperti itu bisa muncul karena adanya qaswah, ya, kerasnya hati dia, karena seperti itu tadi, kerasnya hati karena banyaknya ron, noda-noda hitam yang menutupi hatinya sehingga hatinya menjadi keras. Nah, yang seharusnya gimana seorang murid, seorang hamba yang berjalan berkelana ya menuju Allah, menuju Rabb-nya, apa yang harus dia lakukan? Ya, supaya dia tidak su'ul adab kepada Allah. Yaitu hendaknya dia menumbuhkan khauf, rasa takut, wal khajal, dan kekhawatiran ya terhadap Allah. Ya, khawatir, takut bahwa jangan-jangan sengaja Allah tidak membangunkan kalbunya. Karena memang Allah mungkin sudah abai dan cuek terhadap diri dia. Wal'iyadzubillah. Ya. Jadi apa ya? Meremehkan perbuatan maksiat gitu ya. Annal istighfaf bil ma'asi. Menganggap maksiat itu ringan, menganggap maksiat itu kecil, ya, menganggap remeh, itu adalah salah satu tadi dampak dari qaswatul qalbi. Nah,
Bisa saja Allah tidak menghukum dia dalam bentuk sakit, dalam bentuk kecelakaan, dalam bentuk hilangnya harta, kehilangan jabatan atau orang yang disayang. Bukan itu. Bisa saja bukan seperti itu hukuman dari Allah. Tapi hukuman dari Allah yang lebih berbahaya justru apa? Allah akan membuat hatinya terus lalai. Padahal tadinya dia selalu selalu waspada, ya dia selalu berharap kepada Allah atas ampunan-ampunannya. Atau hukuman dari Allah berbentuk cinta terhadap dunia yang berlebihan. Karena tadi kan dia menganggap bahwa dia tidak dihukum sama Allah. Dia menganggap bahwa dia tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia beranggapan itu berarti dia tidak berbuat salah dan dosa. Padahal salah satu yang paling berbahaya adalah Allah membuat hatinya lalai atau bahkan mati, Bapak Ibu. Gitu ya. Dan salah satu yang paling bisa membuat hati kita hidup dan tidak keras itu adalah dengan berzikir. Nah, itu nanti di hikmah selanjutnya tuh kalau ada waktu ya kita pertegas lagi. Karena masih menyambung. Nah, justru kata Syekh Ibn Athaillah, inilah hukuman yang paling banyak justru dihadapi dan didapatkan oleh manusia kebanyakan. Mereka ketika berbuat dosa dan maksiat mungkin tidak dihukum dengan cara kecelakaan, dengan cara sakit yang berkepanjangan, dengan cara mungkin harta bendanya nikmatnya dicabut oleh Allah. Bukan itu mungkin, tetapi yang paling banyak justru tadi matinya hati, lalainya diri, dan kesadaran akan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yaitu tadi dia menganggap apa yang dia lakukan selama ini tidak ada salahnya. Nah, itu justru yang yang menjadi hukuman yang khafi, yang samar, yang tidak terasa itu tadi kata Syekh Ibnu Athaillah. Jangan-jangan Allah sudah menghukum dia tapi dia nggak terasa gitu. Ya. Karena yang namanya ujian, cobaan atau hukuman atas kemaksiatan atau kejahatan seseorang tadi ya. Sesuai surat An-Nisa 123 tadi nggak mesti melulu lewat harta gitu ya. Bisa jadi tuh ya. Tadi misalnya dia hatinya mati atau rubbama tamatsalat fin qita'ihan mutaba'ati suluki ilallah atau dia ibadahnya jadi malas, jadi tidak ada gairah untuk beribadah, itu termasuk mungkin. Atau tadi tuh mahabbati dunia, bahwa di dalam kolbunya itu terlalu cinta kepada dunia gitu ya. Atau rubbama iddakharallahu lahu iqaban yanaluhu yaumal qiyamah. Bisa jadi bahkan sengaja Allah simpan hukuman itu untuk nanti diberikan oleh Allah kepada dia pada hari kiamat. Itu di akhirat nanti. Disimpan. Hukumannya tidak disegerakan. Jadi jangan pernah sekali-kali menganggap ya bahwa ketika Allah tidak memberikan hukuman kepada seseorang atas perbuatan zalim dan jahatnya, itu berarti Allah nggak memberikan hukuman sama sekali. Bukan. Bisa jadi dia sudah dihukum sebenarnya, tapi dia nggak terasa. Dihukum dengan cara apa? Ya tadi, ya hatinya mati, hatinya menjadi lalai, dia tidak bersemangat dan tidak bergairah untuk beribadah, atau tadi bahkan ya Allah menunda hukumannya untuk diberikan nanti di yaumul kiamat di akhirat. Sesuai dengan surat Ibrahim surat ke-14 ya. Surat Ibrahim surat 14 ayat 42. Itu kan?
wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Ya, innama yuakhiruhum. Nah ini yuakhiruhum. Jelas tuh, diksinya jelas. Allah hanya menangguhkan mereka. Artinya menangguhkan berarti Allah hanya menunda mereka-mereka yang berbuat zalim tadi. Liyaumin. Sampai hari tashkhasu fihil absar. Di mana waktu itu mata mereka akan terbelalak melihat semua fakta dan kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan, kemudian kita tidak melihat adanya hukuman berupa fisik, harta benda, ya berarti itu Allah kemudian tidak menghukum kita atas dosa-dosa kita. Coba dicek bagaimana hati kita, bagaimana gairah semangat kita dalam beribadah, bagaimana kecintaan kita terhadap dunia. Kalau kita menemukan ada indikator-indikator yang berlebihan di dalam hal-hal tadi, bisa jadi itu adalah hukuman yang Allah berikan tanpa kita rasakan, Bapak Ibu. Nah, karena orang-orang beriman sesuai firman Allah surat Al-Anfal ayat kedua, bahwa ketika mereka mendengar nama Allah disebut, ketika mereka berzikir menyebut asma Allah yang agung, wajilat qulubuhum. Harus ada wajil. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Nah, itu ciri dan sifat orang beriman. Jadi harus punya kewaspadaan ya terhadap hal-hal yang demikian. Jadi apa yang harus dilakukan seorang muslim yang taat, yang istiqomah? Ya, sekarang begini. Apakah harus selalu hatinya bergetar dan khawatir? Apakah harus selalu orang-orang mukmin yang sejati itu punya rasa takut ya bahwa dia melakukan dosa ini dan dosa itu, takut Allah berikan hukuman yang tidak dia rasakan secara zohir gitu ya. Nah, jawabannya gini, kata Syekh Buti. Kita tahu dan kita sudah sepakat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia yang maksum, artinya manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan hanya dari kalangan para nabi dan rasul. Selebihnya, siapapun orangnya, sesoleh apapun jiwanya, setinggi apapun tingkat keimanan dan ketakwaannya, pasti manusia itu pernah berbuat salah. Kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit. Gitu ya. Nah, maka orang-orang yang beriman secara hakikat, ya, yang imannya benar-benar dalam, maka ketika dia mengingat Allah dengan berzikir, ya, bahwa maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia kerjakan, itu harus dia sesalkan, harus dia istighfarikan, ya, dia taubatkan, dan harus menimbulkan sikap waspada dan kehati-hatian. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hukuman yang tidak terasa, artinya yang samar. Gitu ya. Nah, justru inilah kelebihan atau keutamaan kita sebagai seorang manusia. Ketika manusia itu tidak maksum seperti para nabi dan rasul,
Dia seperti, nah ini kalimatnya begini, kata Syabuti, dia seperti punya alasan, gitu ya. Dia seperti punya alasan terus-menerus untuk dia hadapkan hatinya kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak maksum. Karena dia tidak terpelihara dari salah dan dosa. Nah, dari situlah manusia ini selalu punya alasan untuk kembali kepada Allah. Selalu punya alasan untuk menghadapkan kolbunya kepada Allah. Ya, dan dia selalu punya alasan untuk dia husnudzon kepada Allah, dan dia tetap menganggap atau punya anggapan bahwa dirinya berpotensi terkena hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, adapun kata Syabut ini, wa fa'ammal ladzi yastadillu min istimrarin ni'am fi iqbaliha alaihi ala annahu muti'un lillah mustaqimun ala awamirih murtafi'un an sairil ma'asi wal munkarat fadzalika huwa alladzi ghaba anhu ba'dun ni'am wa butuliya fi makaniha bi ba'din niqam. Ya. Nah, jadi gini, adapun orang-orang yang apa? Tadi kalau bahasa saya tuh over PD, Pak, Bu. Dia mengatakan begini, Ustadz, saya dapat nikmat ini nggak berhenti-berhenti. Saya dapat anugerah ini terus-menerus. Jadi saya beranggapan ya berarti Allah ridho sama saya. Berarti mungkin ini hasil keistiqomahan saya. Berarti ini hasil ketaatan saya. Dan ini hasil dari saya menjauhi kemaksiatan. Berarti saya nggak pernah melakukan dosa, Ustadz. Karena buktinya nikmat ini terus berdatangan gitu. Duit saya banyak gitu. Ini namanya over PD, Pak. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bikin status begitu dapat rezeki, dia foto, dia masukkan ke WA, dia captionnya narasinya rezeki anak soleh gitu ya. Nah kan kepedean itu ya. Dia menganggap dirinya berarti soleh gitu. Dan dia menganggap bahwa apa yang dia dapat gitu hasil dari kesolehan dan ketakwaannya. Ya harta yang dia dapat itu hasil dari dia menjauhi kemaksiatan. Artinya dia berarti tidak berdosa. Itu salah total Bapak Ibu. Nikmat, anugerah dari Allah betul memang ada salah satu unsurnya itu adalah karena ketaatan kita. Tapi yang lebih tepat adalah itu mutlak ketentuan dan takdir dari Allah. Karena kita sudah sepakat kan, bahkan orang kafir saja yang tidak beriman kepada Allah, nggak pernah ibadah kepada Allah, rezekinya bahkan mungkin banyakkan mereka. Kenikmatannya mungkin bahkan lebih dahsyat mereka, rumah mereka megah, aset mereka di mana-mana, kan gitu ya. Nah itu sesuai dengan sindiran Allah terhadap sikap manusia yang seperti itu di dalam surat Al-Fajr. Ya, di dalam surat Al-Fajr, di dalam surat 89, yakni surat Al-Fajr, ayat 15 dan ayat 16. Allah menyindir manusia. Sebenarnya ayat ini turun untuk beberapa orang kafir Quraisy ya, untuk beberapa orang kafir Quraisy yang yang menilai orang itu dari harta. Saya disinggung, disindir sama Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Gitu. Ya. Orang itu, manusia itu, kalau mendapatkan kenikmatan dengan cara Allah mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, dia berkata, Rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakan aku. Dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Allah Tuhan dia mengujinya dengan cara membatasi rezekinya, dia berkata rabbi ahanan, dia berkata Tuhanku telah menghina aku. Enggak ya. Jadi kalau kita buka tafsir Al-Baghawi dari penafsiran dua ayat ini,
Allah Subhanahu wa taala itu menyinggung gitu ya, menyindir orang-orang yang menggunakan parameter harta gitu untuk menilai seseorang. Kalau hartanya banyak berarti ini Allah ridho sama dia, berarti Allah sayang sama dia. Kalau hartanya sedikit, ya jadi orang susah miskin berarti Allah nggak ridho sama dia, berarti ini dia banyak dosa, berarti enggak begitu. Bahwa banyak dan sedikitnya harta, banyak dan sedikitnya kenikmatan itu bitaqdirillah. Itu semua dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan pernah manusia beranggapan seperti itu. Nah, surat Al-Isra surat 17 ya, ayat 73. Ya, surat ayat ke 83, sorry. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih. Jadi manusia itu apabila diberikan kesenangan kepada mereka, niscaya manusia itu berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Wa idza massahu syarr, kalau dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Manusia sifat umumnya begitu Bapak Ibu. Ada lagi ayat lain misalnya Fussilat surat 41 ayat 51. Tuh ya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih. Mirip-mirip tuh. Ya, dengan surat tadi. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid, maka dia akan banyak berdoa. Giliran seneng nggak doa, giliran seneng nggak baca Quran, giliran seneng nggak ibadah, ya. Nah itu dia, hati-hati. Ya, atau ayat lain, misalkan di surat Hud, surat 11, ayat 9 sampai 10. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, innahu laya'usung kafur. Pastilah dia menjadi putus asa dan dia tidak berterima kasih. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia berkata, la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Ya, setelah ditimpa bencana dia mendapatkan kebahagiaan, terus dia bilang, telah hilang bencana itu dariku. Innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Gitu. Itu kelakuan-kelakuan manusia gitu ya. Nah, jadi supaya kita tidak masuk dalam kategori manusia seperti itu yang tadi dalam 3 ayat Allah sebutkan, dalam surat Fussilat, dalam surat Hud, dan dalam surat Al-Isra, apa jalan keluarnya? Bagaimana solusinya? Nah, kata Syekh Buti, wal makhraju, dan jalan keluar min hadhil hal, dari keadaan semacam ini, yang tadi Allah sifatkan beberapa hamba, beberapa manusia seperti itu, yaitu 2 hal. Satu, kalau kita dapat nikmat kecil maupun besar, langsung bersyukur dengan cara kita gunakan nikmat itu untuk ibadah. Dan kalau kita mendapatkan musibah, cobaan, kita langsung sadar dan bersabar. Sadar bahwa mungkin ini adalah kesalahan-kesalahan kita, ini adalah kezaliman-kezaliman kita. Jangan ketika kita dapat musibah, kita putus asa. Ketika kita dapat nikmat, kita jumawa, menganggap itu adalah hasil jerih payah kita. Ini gara-gara, saya kan banyak duit karena saya sholat duha terus Pak Ustadz gitu ya. Orang kafir nggak ada yang sholat duha Bapak Ibu, tapi duitnya banyakkan dia. Ya, jadi jangan pernah menganggap seperti itu. Ya, semua yang kita lakukan dan semua yang kita dapatkan itu semua anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang bisa sudah melakukan itu ketika dapat nikmat dia bersyukur dan tidak pernah menyombongkan diri. Dan kalau dia dapat musibah, ujian, cobaan, dia selalu sadar dan kemudian bersabar, maka orang semacam ini insya Allah jauh ya dari perilaku orang-orang yang tadi hatinya keras. Ya, dia akan selalu sadar bahwa hukuman dari Allah itu nggak hanya dalam bentuk musibah, harta, nyawa, ujian dan cobaan gitu ya. Bisa saja dalam bentuk yang tadi ya Allah memberikan dia ke dalam hatinya cinta kepada dunia yang berlebihan dan seterusnya. Nah, kemudian Syekh Athaillah, Syekh Buti kemudian bilang, keadaan semacam ini tidak hanya bisa terjadi pada individu manusia, tapi bisa juga terjadi pada sebuah komunitas masyarakat. Ini mungkin ada penduduk desa atau satu kampung ya yang menganggap itu bahwa kampung mereka adalah kampung ahli taat, kampung yang tidak pernah melakukan maksiat gitu ya. Kenikmatan terus kenikmatan terus berdatangan, kenikmatan terus silih berganti mereka dapatkan. Ya, berarti itu bukti bahwa Allah meridhoi mereka sebagai sebuah sebuah komunitas masyarakat. Ya. Tapi ya bukan seperti itu. Itu semua murni hanya Allah yang memberikan anugerah gitu ya. Ya memang ada unsur atau ada faktor ketaatan yang mereka lakukan, tapi jangan pernah kemudian menganggap itu murni karena ketaatan mereka. Ya betul memang surat Al-A'raf itu surat 7 ayat 96 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak bersyukur, mereka kufur nikmat. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, bisa dalam bentuk fisik tuh. Nanti mungkin desanya paceklik ya. Kemudian tidak mendapatkan pasokan air yang cukup. Kemudian mungkin nanti panennya gagal. Itu bisa dalam bentuk itu. Atau dalam bentuk tadi seperti manusia tadi. Ngerasa nggak ada hukuman padahal ya Allah hukum dengan cara apa? Ya masyarakatnya merasa bahwa hatinya menjadi mati gitu ya. Mereka terlalu cinta terhadap dunia dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itu keadaan yang tadi terjadi pada setiap manusia, individu, bisa juga terjadi untuk masyarakat komunitas. Nah, baik itu hikmah 64. Kita masuk hikmah 65 karena masih menyambung ya. Nah, di sini kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah Ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdad. Fala tastahqiruna ma manahahu maulak. Li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin. Ini terbalik nih Bapak Ibu, ini harusnya di sini. Ini di sini. Jadi falaula waridun maka nawirdun gitu ya. Baik. Nah, kita akan membahas di hikmah 65 ini tema besarnya itu wirid Bapak Ibu. Jangan remehkan orang yang punya wirid lazim. Jadi kata Syekh Ibnu lagi ini, idza ra'aita 'abdan, jika kau melihat seorang hamba yang Allah berikan nikmat dia istiqamah
untuk mengerjakan beberapa wirid lazim. Dan Allah teruskan ya anugerah Allah itu dengan cara Allah membuat dia lazim melakukan wirid. Maka jangan pernah kamu meremehkan hal tersebut, karena hal tersebut adalah hal pemberian. Ya, jadi ada orang bisa istiqomah dalam berwirid, ya itu jangan disepelekan. Meskipun kamu tidak melihat pada diri dia sima. Sima ini tanda. Tanda orang-orang arif, tanda orang-orang soleh, dan tanda orang-orang yang mencintai Allah. Meskipun mungkin maksudnya penampilannya tuh biasa aja Bapak Ibu. Ya, nggak yang pakai nggak yang pakai baju-baju orang-orang soleh, gamis gitu ya. Nggak pakai imamah, sorban dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan pernah meremehkan orang-orang yang semacam itu. Kalau memang dia punya bacaan wirid atau kegiatan wirid yang lazim dia lakukan. Kenapa? Karena kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena bantuan dan karunia dari Allah, nggak mungkin dia bisa wirid. Maknanya apa? Lazimnya dia melakukan wirid itu sebagai bukti atau tanda berarti Allah masih membantu dia, Allah masih mencucurkan anugerah dan karunia-Nya kepada dia untuk bisa melazimkan wirid tersebut. Gitu. Walaupun mungkin bajunya biasa, ya secara penampilan ya tidak seperti orang-orang alim, orang soleh gitu ya. Tapi bukti bahwa dia bisa melakukan wirid dengan rutin dan lazim itu sebagai bukti bahwa berarti Allah memperhatikan dia. Allah memberikan dia karunia dan anugerahnya. Itu sudah cukup buat kita untuk husnudzon kepada orang seperti tadi. Bahwa dia adalah salah satu hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia mendapatkan imdad. Mendapatkan bantuan dari Allah untuk bisa berzikir, melakukan wirid dan seterusnya ya. Nah, wirid itu apa pengertiannya, definisinya Bapak Ibu? Al-wirdu huwa qissatul muhaddadatu allati yuwadhibu 'alaiha al-muslim min at-ta'at wal ibadati ghairil mafruḍah wa yulzim nafsahu biha. Jadi wirid itu definisinya adalah sebuah kegiatan yang rutin dilakukan seorang muslim. Kegiatannya berupa apa? Berupa ketaatan, berupa ibadah. Tetapi yang dinamakan wirid itu adalah ibadah ghairil mafruḍah, bukan ibadah wajib. Jadi ibadahnya adalah ibadah dari jenis yang sunnah. Wa yulzim nafsahu biha. Dan orang itu melazimkan dirinya untuk melakukan kegiatan tadi. Itu namanya wirid. Seperti baca Al-Quran setiap hari. Atau baca misalkan surat Al-Waqi'ah setiap hari. Surat Al-Muluk setiap malam. Al-Waqi'ah setiap sore. Yasin setiap pagi. Nah kan itu namanya wirid tuh. Ya, atau tasbih sehari dia targetkan berapa ratus, istighfar dia targetkan berapa ratus, sholawat kepada Nabi. Itu namanya wirid. Kalau fardu nggak bisa dinamakan wirid ya. Wirid itu harus dari jenis yang sunnah. Kalau fardu memang wajib dilakukan. Gitu ya. Nah, dalilnya mana wirid-wirid ini Bapak Ibu? Itu misalkan ada orang yang nanya, mana dalilnya kita harus punya wirid? Bahkan ada kalimat dari seorang syekh dari Yaman Bapak Ibu. Kalimatnya gini. Man laisa lahu wirdun ya fahuwa kirdun. Jadi Syekh Abdullah Al-Haddad itu bilang man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun.
Siapa orang tidak punya wiridan, tidak punya wirid yang lazim dia lakukan, maka dia sama dengan monyet. Kirdut Bapak Ibu. Berarti kan kayak seolah-olah harus punya wirid itu. Mana dalilnya? Baik, kita analisa satu persatu. Pertama, surat Al-Muzammil. Surat 73, dari mulai ayat 1. Di sini Allah kan menyeru nabinya untuk bangkit, ya, bangun sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awingkus minhu qalila. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi, atau lebih dari itu, atau seperduanya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran perlahan-lahan. Nah, di sini ada dua amalan, yaitu sholat tahajud, ya walaupun bagi Nabi itu wajib, bagi kita sunnah. Dan tadarus Quran. Gitu. Iya, jadi yang wirid kita. Jadi wirid itu gak cuma zikir ya. Termasuk misalnya Bapak Ibu melazimkan sedekah setiap hari Jumat dengan nominal tertentu, itu namanya wirid. Itu cuma karena memang kebanyakan lazim yang kita lakukan adalah bacaan, jadi identiknya wirid itu dengan bacaan Quran atau bacaan zikir gitu ya, itu wirid. Bahkan Nabi ketika ditanya sama sahabat, ya harus baca Quran itu atau khatam Quran itu dalam periode berapa kali gitu ya, baca Quran tuh. Nah kata Nabi, iqra'hu fi kulli syahrin. Jadi bacalah Al-Quran itu, baca di sini maksudnya khatamkan lah ya. Khatamkanlah Quran itu fi kulli syahrin. Di dalam setiap bulan. Setiap bulan tuh. Nabi mengajarkan kita setiap bulan. Makanya misalkan kita baca sehari 1 juz. Makanya ada komunitas apa? Kodoj, 1 day 1 juz kan gitu. Ya. Nah, terus sahabat lain nanti bilang, saya bisa kok ya Rasul, lebih hebat dari itu, jangan sebulan sekali, kelamaan. Saya bisa kok lebih cepat gitu ya. Ya udah Nabi turunin tuh targetnya. Fi kulli isyrina. Bacalah Quran itu khatamkan dalam waktu 20 hari 1 kali gitu ya. Sahabat itu masih bilang lagi, saya bisa kok lebih dari itu. Ya Rasul gitu kan. Ya udah, khatamkan setiap berapa kali? 10 hari 1 kali. Berarti kalau 10 hari 1 kali, 1 harinya berapa juz? 3 juz. Gitu ya. Itu sudah luar biasa berat itu. Terus dia bilang, sahabat itu bilang lagi, saya bisa lagi lebih hebat ya Rasul. Ya sudah, fi kulli sab'in. Khatamkan dalam kurun waktu 7 hari 1 kali. 7 hari 1 kali. Berarti kalau 7 hari 1 kali khatam, 1 harinya berapa? 4 juz ya. 7 kali 4, 28 kan. Gitu kan, 7 kali 4, 28. Nah sisa tinggal 2 juz gitu kan. Nah terus kata Nabi, wala taziduhu ala dzalik, dan kamu tidak boleh lebih cepat daripada itu. Ya. Nah, atau dalil lagi yang lebih jelas, surat Qaf Bapak Ibu, surat 50. Surat Qaf, surat 50, ayat 39 dan 40. Kalau ini malah Allah dengan tegas dalam ayat ini memerintahkan kita untuk membaca zikir tertentu di waktu yang tertentu. Ya, zikir tertentu di waktu tertentu. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Wasabbih, dan bertasbihlah. Bihamdi rabbika, suruh bertasbih. Kapan? Qabla tulu'us syamsi wa qabla al-ghurub. Yang sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Wa minal laili, dan juga bertasbihlah kepadanya pada malam hari. Fasabbihu wa adbarus sujud, dan setiap selesai sholat. Ini adbarus sujud setiap selesai sholat. Jadi kita ada zikir setelah selesai sholat, tasbih 33,
tahmid 33, takbir 33. Kan begitu. Nah, ini dalil Qur'annya yang menyuruh kita setiap muslim hendaknya punya wirid, melazimkan wirid untuk membaca Quran, membaca zikir tertentu dengan nominal tertentu di waktu tertentu yang kita lazimkan ya untuk diri kita sendiri. Bisa nggak kita gitu ya melakukan itu? Nah, kalau di hadis ada tadi sebenarnya dalam Sahih Muslim Nabi bilang begini dalam Sahih Muslim nomor 2697 2698 sorry. Jadi dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad beliau bercerita, haddatsani abi, ayah saya menceritakan kepada saya bahwa kunna inda Rasulillah, kata ayahnya Mus'ab, dulu ada satu momen kami bersama Nabi duduk gitu ya. Faqala, Nabi kemudian bersabda, ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin alfa hasanatin. Ini Nabi tiba-tiba ngomong, ayajiz, apakah segitu lemahnya kalian gitu ya untuk mendapatkan kebaikan setiap hari sebanyak 1000 kebaikan. Kenapa kalian tidak mendapatkan itu? Kenapa kalian tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Di antara sahabat kemudian ada yang bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfasana ya Rasulullah? Gimana caranya sehari dapat 1000 kebaikan? Apakah harus melaksanakan 1000 kegiatan soleh, melaksanakan 1000 amal soleh? Kata Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihah. Kamu bertasbih 100 kali setiap hari. Fayuktabu lahu alfasanah. Maka kamu akan mendapat 1000 kebaikan. Au yuhabtu anhu alfu khati'ah. Atau kamu mendapatkan 1000 pengampunan. Ya, jadi kamu akan dimaafkan 1000 kesalahan. Atau diangkat 1000 derajat atau 1000 kebaikan. Coba dengan baca tasbih sehari 100 kali. Atau hadis lain, Nabi beristighfar setiap hari berapa? 70 sampai 100. Nah, itu dalil-dalil wirid itu Bapak Ibu. Jadi dalil Quran tadi dan dalil Quran sunnah barusan itu menunjukkan kita bahwa harus seorang hamba itu melazimkan wirid tertentu. Melazimkan wirid tertentu di waktu yang tertentu ya, yang untuk kemudian dia punya wirid itu. Bahkan ini kata Syekh Buti, adat-adatnya Sayyidina Umar, kebiasaannya Sayyidina Umar, in syughila an wirdihi alladhi alzama bihi nafsahu. Kalau di satu hari beliau sibuk ya, disibukkan oleh kegiatannya sehingga beliau kelewatan wiridannya, itu maka beliau akan mengkodok kodohu fi waqtin ma. Ya, beliau akan mengkodok wirid yang tertinggal tadi karena kesibukan-kesibukan beliau. Sampai sebegitunya Bapak Ibu. Dan orang yang wirid, yang lazim berzikir, itu orang tersebut insya Allah hatinya tidak akan mati ya. Kalau kita kaitkan dengan hikmah yang sebelumnya tadi. Nah, karena ini. Di dalam hadis Tirmidzi nomor 2411, Nabi bersabda dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan terlalu banyak bicara selain zikir kepada Allah. Kenapa? Fa inna kathratal kalam, karena terlalu banyak bicara
selain zikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi. Ketemu ya Bapak Ibu, benang merah antara kedua hikmah tadi. Karena orang kalau terlalu banyak bicara yang hal tidak perlu atau selain zikir, itu akan menyebabkan hatinya mengeras. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia atau hamba yang paling jauh posisi dan derajatnya dari Allah adalah mereka-mereka yang hatinya keras. Dan kalau hatinya keras tadi, efeknya hikmah sebelumnya. Ketika dia melakukan dosa, dia tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Dengan alasan, dengan dalih, nikmat yang dia dapat masih banyak, anugerah yang dia peroleh bertubi-tubi tidak berhenti-henti, berarti dia mengatakan berarti Allah ridho sama saya, berarti ini bukan suatu kesalahan dan dosa. Padahal matinya hati dia itu adalah salah satu tanda bahwa Allah telah menghukum dia secara tidak terasa oleh dirinya. Nah, dan hal seperti itu terjadi karena hatinya yang mengeras, dan hati mengeras karena dia jarang berzikir dan terlalu banyak bicara kepada hal-hal yang tidak penting. Nah, maka hikmah ini Bapak Ibu, jangan meremehkan orang lain, jangan suudzon kepada orang lain hanya dengan tampilannya. Bisa jadi dia punya wirid yang lazim dia lakukan, yang lazim dia baca Quran setiap hari, zikir wirid tidak pernah henti setiap hari. Walaupun mungkin tidak kamu lihat itu secara zahir. Dia melakukan berdandan seperti orang-orang baik, orang soleh. Nah, dengan bukti bahwa dia terus berzikir kepada Allah, dia melazimkan wirid yang tidak pernah putus, itu tanda berarti Allah masih terus membantu dia, Allah masih terus memperhatikan dia, ya, dan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan bisa jadi orang yang cuma secara zahir di depan manusia berpakaian, berperilaku baik, seolah dia orang soleh, orang alim, orang bertakwa, itu hanya kamuflase belaka. Itu hanya pencitraan saja. Tetapi orang yang mungkin tampilannya biasa, ternyata di sepertiga malam dia bermunajat kepada Allah. Setiap hari di kamarnya dia sendirian, dia melakukan khatam Quran setiap bulannya, yang kita tidak pernah tahu. Nah, maka inti dari hikmah 65 ini, Syekh Ibnu Taimiyah ingin mengajarkan kita, jangan suudzon kepada orang lain. Apalagi kalau kita tahu bahwa dia punya lazim berwirid. Jadi kalau ada orang kita melihat dia lazim berwirid, jangan pernah meremehkan dia dan menganggap dia adalah orang yang biasa. Karena apa? Karena dengan wirid yang dia lakukan, itu bukti bahwa dia adalah orang yang dibantu oleh Allah untuk terus mendekat kepadanya, sehingga hatinya tidak tidak mati dan dia tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu Pak Mazwar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Hikmah. Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, silakan kalau ada yang mau mempertajam apa yang telah Di disampaikan Ustaz kolom chat tadi. kayaknya ada itu Pak Mas. Ya, oh di chat ada ya? Bentar. Ada sepertinya. Oke, saya mulai dengan di chat. Assalamualaikum Ustaz. Apa ini kok? Itu saya prihatin dari Bu Tazia ya. Saya Saya prihatin prihatin. sering dapat info hal-hal negatif yang disematkan pada bangsa kita oleh mayoritas Muslim ini. Misalnya termasuk dalam kategori masyarakat paling bodoh, paling banyak pejabat yang korup, banyak yang menyimpang dan lain-lainnya. Sebagai sesama Muslim, apakah kita harus pasrah saja cuma mampu membaca dan mendengarkan info-info di atas dengan alasan karena tidak tahu mampu berbuat apapun? Sepengetahuan Ustadz, adakah peran para ulama menyikapi fenomena tersebut? Mohon pencerahannya. Ya, baik. Tadi ya, sebagaimana disampaikan Syekh Buti, keadaan di hikmah 64 itu selain bisa menjangkiti manusia secara individu, juga bisa menjangkiti masyarakat gitu. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian dia merasa jumawa, ini kita ini kan alhamdulillahnya negara kita itu bisa dibilang sangat subur, sangat kaya gitu ya. Bahkan sampai ada lagu kan,
tongkat kayu ditanam jadi tanaman, gitu. Saking suburnya gitu. Tetapi mungkin para oknum-oknum pejabatnya, para oknum masyarakatnya yang zalim, yang korup, yang melakukan perilaku menyimpang dan lain sebagainya, dan itu faktanya memang ada gitu ya. Nah ini takutnya, khawatirnya Allah memberikan kita hukuman gitu ya. Dengan cara salah satunya ya Allah mencabut rasa takut dari bangsa lain terhadap bangsa kita. Jadi bangsa kita dianggap remeh, bangsa kita dianggap tadi masyarakatnya mungkin paling bodoh, ya pejabatnya paling korup. Itu bisa jadi sebagai sebuah hukuman, Bu. Saya teringat satu hadis di dalam kitab apa namanya, Nasuhaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau ada tiga hal lah ya. Enggak, ada satu hal, gimana saya lupa redaksi hadisnya. Jadi intinya gini, kalau orang-orang sudah mulai lari dari ilmu dan ulama, ya firruna minal ilmi wal ulama. Manusia sudah jauh dari agamanya. Manusia sudah jauh dari ilmu dan ulamanya. Maka apa yang terjadi? Allah akan memberikan kepada bangsa itu, kepada negara itu, salah satunya adalah ujian berupa pemimpin yang zalim. Yusallituhumullahu sultanan zalima. Begitu redaksi yang saya ingat. Ketika para masyarakatnya, para warganya sudah tidak mau lagi kembali ke dalam agamanya, ya tidak mau lagi dia duduk bersama ulama, mendengarkan ilmu pengetahuan, ya mengkaji ilmu ulama, membaca Al-Quran, mereka sudah tidak mau lagi. Maka salah satu dari tiga hukuman yang saya ingat itu, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan yusallituhumullahu sultanan zalima. Allah akan memberikan hukuman dalam bentuk kepada mereka, yaitu Allah berikan mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi mungkin semua ada andil Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa juga hanya mengandalkan para ulama dalam hal ini, karena kewajiban berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban setiap individu. Hanya disesuaikan dengan Kemampuan. dengan kapasitas ya, kemampuan dan kewenangan otoritasnya. Ya kalau ulama ya kok kapasitasnya lebih cakupannya lebih luas dan lain. Nah, ini ada hadis Bu yang menguatkan hal itu. Hadis nomor 3462. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor 3462. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, beliau mendengar Nabi bersabda, idza tabayatum bil inah. Kalau kamu melakukan jual beli dengan cara inah. Inah itu jual beli yang kalau bahasa sekarang tuh agak mirip dengan gestun, gesek tunai, Bapak Ibu. Ya, misalkan saya jual ke Bapak Ibu, Ibu gini, misalkan ada orang A gini ya, bai'ul inah atau jual beli inah tuh begini. A pengen pinjam uang ke B. Misalkan senilai 1 juta, mau pinjam 1 juta. Tapi si B nggak mau pinjam begitu aja. Jadi caranya si B ya itu menjual kepada si A handphone, ya jual HP, misalkan dengan harga 1,5 juta secara tempo. Nih saya jual ya HP saya dengan cara kredit 1,5 juta. Dah, berarti HP sudah dimiliki oleh si B. Padahal kan si A ini pengen pinjam, dimiliki oleh si A gitu ya. Si A ini tadi kan pengen pinjam uang ke si B. Nah, kata si B gini, sini saya beli lagi handphonenya dengan cara cash 1 juta ya. Gitu. Jadi intinya dia pengen dapat untung 500.000 dari dia kasih pinjam hutangan 1 juta, tapi dengan cara jual beli. Ini curang namanya, tetap dilarang oleh agama ya. Nah, ketika kalian melakukan hal dosa lah, melakukan transaksi bai'ul inah, jual beli inah, kemudian kalian menyiksa para sapi di situ ya, waraditum bizar'i, kalian kemudian menzolimi orang dalam pertaniannya, kalian meninggalkan perintah jihad,
Sallallahu alaikum dzullan. Kalian akan diberikan hukuman oleh Allah dengan bentuk kehinaan. Dan ada, ini bisa terjadi untuk individu maupun bangsa. Sekarang bangsa kita perilaku orang-orangnya kayak apa? Kita cek. Sekarang orang sudah jauh dari ilmu dan ulama, sudah jauh dari masjid, gitu ya. Jual beli dengan cara yang haram di mana-mana, perilaku menyimpang semakin merebak dan lain sebagainya. Allah akan berikan kehinaan terhadap orang itu atau terhadap komunitas masyarakat itu. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya kembali ke dalam ajaran agama kalian. Lakukan ketaatan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah dan seterusnya. Nah itu Bu ya. Jadi ya peran ulama besar sekali untuk menyadarkan umat. Jadi peran ulama menyadarkan umat bahwa kita harus berjibaku, harus gotong royong dan saling dukung ya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar supaya Allah meridhoi kita. Gitu ya. Baik. Itu wallahu alam bishawab. Baik, ada lagi dari Bu Ella itu warid dengan wirid itu bedanya apa Ustaz? Warid itu bahasa dari ulama itu artinya warid itu bantuan Allah, Bu. Jadi laula waridun maka nawirdun. Jadi kalau bukan karena bantuan Allah nggak mungkin orang itu bisa wirid gitu loh, Bu. Makanya tadi kata Syekh Ibn Athaillah, kalau kamu ngeliat atau tahu ada orang punya lazim wirid, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Karena dengan lazimnya dia berwirid, berarti dia mendapatkan warid dari Allah. Warid itu apa? Bantuan Allah. Bantuan Allah berupa taufik, berupa hidayah, berupa kemauan untuk wirid. Itu namanya warid. Gitu. Wirid adalah kegiatannya. Gitu ya. Allah alam. Ini dari Bu Erni Sawitri. Dalam dunia chatting sekarang ini kita terpaksa harus menjawab salam atau silaturahmi dari teman-teman dari beberapa grup WA yang kira-kira bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Lama Ya. betul 1 jam. Apakah itu ada perhitungan pahalanya, Ustaz? Karena itu mungkin berarti menghabiskan waktu zikir kita dan mungkin juga yang disebut terlalu banyak bicara, Ustaz. Baik. Memang menjawab salam itu wajib hukumnya ya. Ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau memulai salam hukumnya kan sunnah. Wa idza huyyitum bitahiyyatin ya. Dalam ayat Al-Qur'an itu kalau kalian diberi salam surat An-Nisa ayat 86 ya. Surat 4 ayat 86 itu kan Allah bilang wa idza huyyitum dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan fahayyu bi asana minha maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah penghormatan itu yang sepadan. Nah, makanya juga jawab salam itu selain wajib dia hukumnya harus sama. Misalkan orangnya itu assalamualaikum, kita minimal waalaikumsalam. Kalau orang itu assalamualaikum warahmah, kita minimal waalaikumsalam warahmah. Minimal sepadan. Atau lebih baik, kalau orang itu assalamualaikum, kita jawab sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus. Nah, masalah jawab salam di grup WA itu kan berarti masuknya nanti fikih nazilah, fikih kontemporer gitu ya. Apakah itu disamakan dengan salam yang kita dengar secara langsung? Itu ulama khilaf berpendapat. Ya, kalau misalkan kita tidak tahu dan tidak baca WA-nya terskip ya terlewat dengan tumpukan-tumpukan WA lainnya dan kita nggak jawab ya kita nggak dosa Bu. Itu ya kita nggak dosa. Karena itu kita khilaf ya. Apakah kemudian dapat pahala? Insya Allah dapat. Kalau kita memang menjawab salam itu. Tetapi ada lagi nanti ulama yang bilang jawab salamnya kan dengan mulut dengan hati cukup nggak mesti dengan ketikan WA apalagi sampai menghabiskan waktu 1 jam gitu ya. Ya, ketika ada WA gitu kita baca Assalamualaikum kita jawab aja dalam hati atau kita dengan tulisan kita Waalaikumsalam. Ya, jadi nggak perlu lewat tulisan juga gitu. Kalau memang itu apalagi di grup ya yang nanti banyak orang yang akan merespon gitu, nggak cuma kita. Kecuali kalau japri, kalau WA japri ke nomor kita langsung ya kita jawab. Jadi ya tinggal diatur saja. Apakah itu termasuk banyak bicara? Ya kalau menjawab salam sih nggak termasuk banyak bicara yang dilarang ya. Kalau banyak bicara yang dilarang itu ya yang gosip, Lagun. bahkan
hal-hal yang sia-sia lah gitu ya, hal yang tidak ada kandungan ibadahnya, zikirnya atau kalimat thayyibahnya. Baik. Baik, Ustadz, ini Pak, kepikir aja mas saya, Ustadz. Pak Kalau Nora. kita dapat eh, musibah gitu, musibah kecil atau besar, misalnya kepletot atau jatuh atau apa gitu, itu apakah itu peringatan dari Allah atau kita harus arah ke sana aja lah? Pokoknya kita istighfar gitu dan walaupun itu bukan apa kebetulan atau gimana gitu, itu boleh kita apa istighfar aja Ya, dan koreksi diri gitu, Ustadz ya, betul, harus begitu betul. barangkali. Iya, Ya. memang adabnya atau yang seyogianya itu seperti itu. Jadi setiap kita dapat apa namanya hal-hal yang mungkin cuman, mohon maaf, kan cuman kayak kelilipan atau Hmm. kita mungkin tangan kita kalau bahasa Betawi kesusuban gitu ya, tertusuk duri, itu langsung aja husnudzon, ya Allah, alhamdulillah. Berarti mungkin ada dosa saya nih yang sedang kau hapus ya Allah. Hapuskanlah dari rasa Oh, Masya sakit Allah. saya ini Ya, ya. atas dosa dan kesalahan apa yang introspeksi kemudian memperbaiki diri. Arahkan ke sana. Ya itu sudah ya apa namanya yang lebih baik seperti itu. Mm-mm. Ya. Baik, silakan barusan Pak Pak, Pak Abdul Syukur, Pak. Silakan. ya, terima kasih Pak Masbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz menyambung tadi mengenai jawab salam ya. Kalau kita dalam satu kelompok, misalnya kalau kita sedang di masjid, sedang berkelompok begitu, kemudian ada orang kasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada satu orang menjawab kan berarti sudah selesai semua Betul, kan. iya fardu Artinya, nah, kifayah. Mm-mm. demikian juga kalau misalnya grup WA itu kalau satu orang sudah menjawab Waalaikumsalam ya berarti kita sudah terwakili lah kira-kira begitu Kewajibannya ya gugur. Ustaz ya. Iya, Ya kewajibannya gugur gugur. ya. Betul. Itu. Kemudian gini, pertanyaan kedua gini, tadi berkenaan dengan surat Al-A'raf 96 itu. Jadi saya pernah membaca sebuah podcast di WA itu bahwa ada sebuah daerah ya, kabupaten itu sangat makmur sekali karena pemimpinnya, lurahnya itu inilah desa itu, lurahnya itu sangat memperhatikan ya kesejahteraan dan pandai mengelola daerahnya sehingga makmur situ. Nah, salahkah misalnya Pak Lurah atau itu mengatakan tadi ya kan sekiranya penduduk negeri itu apa dia beriman bertakwa, ini kami akan membukakan gitu. Nah, apakah seperti itu sesuatu yang salah Ustaz? Ya, walaupun tadi dikatakan jangan terlalu pede bahwa ini karena ini memang karunia Allah, tapi tadi karunia Allah di Arab itu tadi dikaitkan dengan apabila Betul. dia Ya. bertakwa. Nah, Mm-mm. ini mau pohon penjelasan Pak Ustaz. Ya, Terima oke. kasih. Baik. Jadi penengahnya gini Pak Abdul Syukur. Ketika di dalam diri kita, di dalam komunitas kita masih banyak terlalu maksiat, masih terlalu banyak penyimpangan dan dosa, kita bawa ayat ini, kita bilang, hati-hati maksiat dan dosa ini Allah nggak suka loh, bisa terjadinya apa namanya musibah, bencana. Kita harus bertakwa kepada Allah. Ya, jadi ayat ini dipakai untuk menyadarkan diri kita supaya tidak berbuat dosa dan maksiat. Karena itu bisa mengundang murkanya Allah. Tapi seketika masyarakat itu sudah berubah, individu itu sudah berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih alim, supaya tidak takabur, supaya tidak jumawa dan sombong tadi atau over pede tadi, ingat bahwa ini semua karunia dari Allah. Bahkan taubatnya kita, kembalinya kita kepada jalan Allah itu yang membimbing siapa, hidayahnya yang ngasih siapa. Nah gitu Pak. Jadi benang merahnya atau penengahnya adalah ketika masih dalam perilaku dosa dan maksiat, bahwa ayat ini untuk mengingatkan dan menyadarkan kita atau orang lain atau tadi komunitas masyarakat untuk segera bertaubat. Begitu sudah bertaubat, sudah apa namanya sudah stabil melakukan kebaikan, ingatkan, naik lagi levelnya gitu. Jadi beda level nih. Kalau yang tadi pengingat dari yang masih berlumuran dosa supaya dia mau bertaubat dan mau beribadah, bersyukur. Ketika sudah beribadah bersyukur, nah naik lagi tingkatan untuk supaya tidak pernah membanggakan amalnya. Bahwa yang kita lakukan ini semua dari Allah dan karunia pun yang datang itu semua dari Allah. Jadi gitu menengahinya. Jadi beda di beda level gitu, Pak. Paham Terima ya? kasih. Terima kasih Baik. Ustaz. Baik, Ustaz, udah jam 7 tapi masih ada di chatting masih. Silakan silakan nggak apa-apa baca Oke, sebentar. baik. Ini dari Ibu Gusneti Said ya. Bismillah Ustaz. Bagaimana akhwat yang kesehariannya rajin ibadah, wiridan, kajian, berpakaian syar'i tapi masih suka berkaraoke dengan teman-teman di luar kajiannya dan sebaliknya begitu juga eh, sebaliknya rajin ibadah tapi berpakaian ketat dan mendapat apa? Apakah Oke, itu baik. tanda belum dapat karunia dari Allah? Baik. Gini begini Bapak Ibu. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang
kemudian kita melihat orang lain tersebut masih melakukan satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat. Satu yang pernah kita lakukan, kita tetap husnudzon. Husnuzon. Bahwa dia masih mau beribadah, berarti Allah masih memberikan itu tadi, warid, bantuan Allah kepada dia. Imdad atau bahasa tadi, bahasa lainnya. Jadi Allah masih memberikan dia bantuan. Setidaknya dia masih menjaga, memaintenance hubungan dia dengan Rabb-nya, dengan Allah. Satu sisi dia masih melakukan dosa maksiat, itu hal lain. Semua manusia pasti punya salah dan dosa. Dan yang kedua, jangan pernah kita memutuskan rahmat Allah dari orang tersebut. Jangan sampai, percuma kamu sholat, baju kamu masih ketat, aurat kamu masih kemana-mana. Ya, jangan pernah kita melakukan itu dan berbicara seperti itu kepada orang tersebut. Kita bersyukur, alhamdulillah kamu masih mau sholat, alhamdulillah dia masih rajin ibadah, alhamdulillah dia masih mau berzikir dan wiridan. Nah, satu hal nanti dalam satu sisi kehidupan dia masih melakukan dosa dan maksiat, mudah-mudahan ya dengan cara dia beribadah seperti itu atau dengan ibadah yang dia lazimkan seperti itu, suatu ketika Allah akan membuat dia berhenti dari dosanya. Saya jadi tinggal satu hadis di riwayat Imam Ahmad, Bu. Jadi ada seorang sahabat ngadu, ya Rasul, saya punya teman rajin sholat malam. Nah, konteksnya kalau orang rajin sholat malam, sholat fardu saja kan pasti dilibas kan. Cuma dia punya kebiasaan buruk, dia masih suka mencuri ya Rasul. Apa jawab Nabi? Inna sholatahu satanhahu ala ma taqul, atau kama qala Rasulullah. Suatu saat sholatnya akan membuat dia berhenti dari melakukan apa yang tadi kamu katakan. Nah, justru ketika orang berbuat dosa dan maksiat itu jangan kemudian kita patahkan. Udahlah, mendingan kamu nggak usah sholat sekalian gitu. Percuma sholat kamu nggak akan diterima. Percuma kamu ibadahnya nggak akan diterima karena kamu masih melakukan dosa dan kesalahan seperti ini. Jangan. Dalam hadis Abu Daud kan sudah pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah. Walaupun orang itu masih melakukan dosa besar, Bu. Walaupun orang itu masih melakukan dosa besar, sholat itu tetap wajib dia lakukan. Gitu. Ya, sholatu wajibatun, bahasa hadisnya itu. Sholat itu wajib dia lakukan gitu ya. Wa ingkana, meskipun dia masih amilal kabair, masih melakukan dosa-dosa besar. Bahkan dosa besar loh, bukan hanya dosa kecil. Misalkan dia masih zina, masih suka main judi. Apakah dia harus sholat? Tetap harus sholat. Jangan berhenti sholatnya. Jadi as-sholatu wajibatun wa ingkana amilal kabair. Meskipun orang itu masih melakukan dosa besar. Nah, sisanya nanti ya kita bisa tuh masuk. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bilang, kamu kan sudah rajin ibadah, sudah bagus begini-begini. Mbok ya kegiatan yang ininya dikurangi atau bahkan dihilangkan gitu. Pelan-pelan. Orang nggak bisa 360 derajat langsung berbalik kecuali memang yang Allah pilih gitu ya. Baik, tetaplah husnudzon. Kadang-kadang memang ada pertemuan terus ada nyanyi-nyanyi karena dulunya suka nyanyi nggak sadar gitu ikut nyanyi juga Ustaz. Tapi pada Iya. niatnya hanya untuk Iya. menghibur teman-teman aja gitu. Gimana tuh Iya. Ustaz? Ya selama nanti kan gini, masalah nyanyian saja kan, musik saja kan ulama khilaf ya, berbeda pendapat. Ada yang Iya. mengatakan haram, ada yang mengatakan hanya makruh. Apalagi kalau nyanyiannya semacam kayak syair-syair sholawat kepada Nabi, atau seperti lagu-lagu seperti kayak lagunya Maher Zain yang isinya menyanjung Dakwah. Nabi, dakwah kayak itu, ada yang mengatakan bahkan bukan makruh lagi, mubah, boleh, dalam konteks boleh. Dia bisa menjadi haram kalau sudah masuk faktor eksternal. Gara-gara nyanyi begitu nggak sholat, lalai atau ikhtilat bercampur laki dan perempuan, itu yang bikin haram gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengontrol diri aja sih sebenarnya itu. Baik. Terakhir Ustaz di Ya. chat tapi Ya. di luar tema Ustaz. Ya. Sutra itu Ustaz kan di depan dikasih sutra itu ada syarat tinggi lebar gitu. Ya, kalau di bahasa hadisnya itu kalau tidak salah, sutra itu seperti Nabi pernah membuat sutra itu dari seekor anak kambing gitu ya. Jadi kalau batasan lebar dan panjangnya seperti apa ya cuma kalau bahasa fikihnya itu takdirian, dikira-kira. Dikira-kira, tidak ada batasan firm khusus harus tinggi sekian, harus lebar sekian, nggak ada gitu ya.
Cuma Nabi pernah menggunakan seperti kayak anak kambing gitu sekira itu. Bahkan pakai punggung orang juga bisa gitu. Punggung orang artinya ya di depan ada orang, kita sholat di belakangnya ya. Jadi orang itu kita jadikan sebagai Sutra. sutroh gitu. Atau bahkan ada ulama yang berpendapat yang penting sutroh itu kayak semacam sejadah. Sejadah ya. Sejadah itu Tikar. sudah terhitung sutroh bagi sebagian ulama gitu ya. Yang penting Mhm. jadi gini, yang dilarang lewat di depan orang sholat itu kan antara dia dengan tempat Tempat sujudnya. sujudnya. Ya, jadi kalau dia di depan sejadahnya, yang otomatis itu di luar tempat sujudnya, tidak dikatakan melewati orang sholat, yang ancamannya sampai 40 hari, dia lebih baik menunggu itu. Nggak sampai masuk ke ancaman itu. Sampai ada yang berpendapat begitu. Kalau dengan sejadah, ya kalau kayak masjid musola kan pasti ada karpetnya tuh. Ya. Ya dengan dia lewat di depannya, walaupun tidak ada apa namanya kayu sutra itu, ya nggak ada masalah. Cuman kalau mau pakai itu, ya nggak masalah juga. Yang masalah ketika ada orang yang pakai sutro kayu itu menganggap pendapat yang paling benar, dan kalau nggak pakai itu seolah-olah nggak paling sunnah gitu. Nah itu yang keliru gitu ya. Karena ulama dalam memahami sutra itu ada beda pendapat gitu. Sutrohnya sunnah, tapi apa sutrohnya bentuknya bagaimana? Nah itu ulama khilaf gitu. Baik. Ya. Baik. Masya Allah luar biasa ilmu kita pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Ya sama-sama Kita Pak tutup Naswan. kajian Baik, kita kita pagi hari. akhiri Silakan. dengan 3 kali kalimat tauhid. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin. Ya Qala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أولادنا وبناتنا وأهل بيتنا على دينك وطاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kurang lebih dari saya maaf saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa insya Allah pekan depan. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mazwan. Terima kasih semua. Terima kasih Pak